Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatri Syafni dengan NIM 2302657 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Di sini saya akan membuat video tentang materi konsep perencanaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Gustina Erlianti. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian perencanaan. Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, meliputi tempat, siapa pelaku atau pelaksanaan, dan bagaimana cara mencapainya. Ada 3 karakteristik. Pertama, berdimensi waktu yang akan datang atau masa depan. 2, mengandung kegiatan tertentu dan bertujuan tertentu. 3, memiliki alasan, sebab, atau landasan baik secara personal, organisasional, maupun keduanya. Itu tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan menurut Stephen Robin dan Mary Coulter yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan pengarahan yang baik. 2, mengurangi ketidakpastian. 3, meminimalisir pemborosan. 4, menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu pertama, menjelaskan secara tepat tujuan-tujuan serta cara-cara mencapai tujuannya. 2, sebagai pedoman bagi semua orang yang terlibat dalam organisasi pada pelaksanaan rencana yang telah disusun. 3, merupakan alat pengawasan terhadap pelaksanaan program. 4, meningkatkan efisien dan efektif penggunaan segala sumber daya yang dimiliki organisasi. 5, memberikan batas wewenang dan tanggung jawab setiap pelaksanaan, sehingga dapat meningkatkan kerjasama atau koordinasi. 6, menetapkan tolak ukur atau kriteria kemajuan pelaksanaan program setiap saat. Dan materi selanjutnya yaitu unsur perencanaan. Unsur perencanaan terbagi menjadi 6 unsur pokok dalam perencanaan, yaitu 1. What, mengenai materi kegiatan, yaitu apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. 2. Why, alasan mengapa, memiliki dan menetapkan kegiatan untuk diprioritaskan. 3. How, mengenai cara, yaitu bagaimana dan teknis pelaksanaan dana yang tersedia. 4. Where, di mana, memiliki tempat dalam pelaksanaan kegiatan. 5. When, atau kapan, pemilihan waktu pelaksanaannya. 6. How, menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Langkah-langkah perencanaan. Langkah-langkah perencanaan yang pertama yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan adalah memaparkan secara tegas tentang tujuan organisasi, memungkinkan organisasi dapat memutuskan sumber daya secara efektif. 2. Analisis situasi. Analisis situasi adalah mendefinisikan situasi saat ini untuk menyusun rencana selanjutnya, sumber daya apa yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut. 3. Mengidentifikasi hal-hal yang akan menguntungkan menghambat tujuan, faktor-faktor berapa dalam lingkungan internal dan eksternal yang membantu organisasi mencapai sasarannya. Faktor-faktor apa yang menimbulkan masalah. 4. Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah terakhir dalam proses perencanaan adalah mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih dari antara yang alternatif yang paling sesuai untuk mencapai sasaran. Nah, materi selanjutnya yaitu studi khusus. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjelaskan suatu pekerjaan. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan terdiri atas aktivitas yang dipriorisasikan oleh seorang manajer untuk berpikir ke depan dan mengambil keputusan saat ini.
yang memungkinkan untuk mendahului serta menghadapi tentang pada waktu yang akan datang. 2. Aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan ini terbagi beberapa langkah, yaitu yang pertama, prakiraan, yaitu suatu usaha yang sistematis untuk meramalkan atau memikirkan waktu yang akan datang dengan penarikan kesimpulan atas fakta yang akan diketahui. 2. Penetapan tujuan, yaitu merupakan aktivitas suatu penerapan sesuatu yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan. 3. Pemrograman, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dengan maksud untuk menentukan langkah-langkah utama untuk mencapai suatu tujuan, unit dan anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah, urutan serta tempat aturan waktu setiap langkah. 4. Menjadwalkan, yaitu menetapkan atau menunjukkan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan sebagai macam pekerjaan. 5. Penganggaran. Penganggaran merupakan suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. 6. Pengembangan prosedur, yaitu merupakan suatu aktivitas menormalisasikan secara teknik dan metode pelaksanaan suatu pekerjaan. 7. Menetapkan dan interpretasi kebijakan, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi di mana manajer dan para bawahan akan bekerja. Dan materi selanjutnya itu perencanaan efektif. Perencanaan efektif merupakan ciri-ciri perencanaan efektif. Pertama, dituangkan secara tertulis. Kedua, diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang hendak dicapai. 3. Disusun oleh orang yang juga akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. 4. Sebelum dilaksanakan, rancangan tersebut telah dikomunikasikan kepada semua bagian yang terkait untuk mendapatkan komentar atau masukan. 5. Ada suatu orang yang memikul tanggung jawab akhir untuk mengawasi pelaksanaannya. 6. Ada tanggal tertentu yang menjadi batas waktu penyelesaian. Ada batas waktu lain yang ditetapkan sebagai batas waktu antaranya. 7. Kriteria berhasil rencana serta metode penerapan kriteria tertentu sebagai pelaksanaan rencanaan. 8. Langkah peninjauan antara untuk keputusan go no go atau untuk merevisi rencana dilakukan di sepanjang periode pelaksanaan. 9. Masalah potensial yang mungkin timbul selama pelaksanaan sudah diidentifikasi sebelumnya dan dibuat rancangan antisi atau pastinya. 10. Peluang potensial yang mungkin muncul selama pelaksanaan diidentifikasi sebelumnya sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik apabila hal tersebut terjadi. 11. Mengkomunikasikan program update secara teratur kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Dari selanjutnya itu hambatan perencanaan efektif, yaitu menetapkan tujuan merupakan langkah-langkah esensi pertama dalam perencanaan. Para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan yang cukup berarti tidak mampu membuat rancangan efektif. Ada sejumlah alasan mengapa banyak manajer ragu-ragu dan gagal menetapkan tujuan dan gagal membuat rencana bagi organisasi, yaitu pertama, kurang mengetahui tentang organisasi. 2. Kurang mengetahui tentang lingkungan. 3. Ketidakmampuan melakukan prediksi atau permalan secara efektif. 4. Biaya. 5. Takut gagal. 6. Kurang percaya diri. 7. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Dan materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu kriteria penilaian efektif,
yaitu beberapa kriteria untuk menilai rencana efektif. Yang pertama, kegunaannya. Kedua, ketepatan dan objektivitas. Ketiga, ruang lingkup. 4, aktivitas biaya. 5, akuntabilitas. 6, ketepatan waktu. Sekian presentasi saya yang menjelaskan materi konsep perencanaan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.